Ini kitab menjelaskan hukum-hukum toharoh. Sebagaimana maklum di mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam ilmu fikih ini dibagi pada 4 bagian. Ada al-ibadat, seperempatnya ibadat. Ada yang al-muamalat, seperempatnya muamalat. Ada al-munakahat dan ada al-jinayat. Di sini dijelaskan wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jam'i. Kitab ini secara lughat ini adalah masdar, maknanya al-dhammi wal jam'i. Mengumpulkan, menghimpun. Jadi kalau kitab ahkami thaharah itu himpunan hukum-hukum yang berkaitan dengan thaharah. Alatnya apa saja, ada berapa thaharah itu, syaratnya seperti apa, butuh niat apa enggak. Wastilahan, sedangkan kitab menurut istilah itu adalah ismun li jinsin minal ahkam, satu nama untuk jenis dari hukum-hukum. Hukum itu kan banyak. Ada hukum yang berkaitan pada thaharah, ada hukum yang berkaitan pada sholat, ada hukum yang berkaitan pada zakat, kayak begitu. Itu jenis. Jadi nama untuk satu jenis dari hukum-hukum. Nah, sudah jadi kebiasaan para ulama ketika menyusun kitab itu, mereka membagi dalamnya itu pada kitab. Nanti di dalam kitab ada abwab, di dalam abwab ada fusul, di dalam fusul ada masail, dalam masail ada furu'. Ini ghalib-ghalibnya. Jadi susunannya seperti itu. Ada kitab, di bawah kitab ada bab, di bawah bab ada fasal, di bawah fasal ada masail, di bawah masail ada furu'. Ya. Banyak dalam kitab matan tidak seperti itu, apalagi matan kecil. Hanya pasal-pasal saja. Paham ya? Jadi kitab ahkamit thaharah ini mencakup semua hukum thaharah. Thaharah al-ghusl, mandi, thaharah al-wudu, terus juga membersihkan najis dan syarat-syaratnya. Nah, nanti baru di bab-bab seperti itu. Terus fa ammal babu fasmun linau'in mimma dakhala tahta dzalikal jenis. Tadi kan ahkamut thaharah. Thaharah itu kan ada jenisnya ya. Seperti al-ghusl, ada nau'nya, macamnya. Thaharah itu mencakup pada mandi adus. Nah, mencakup pada apa lagi? Mencakup pada wudu, ya. Mencakup pada bersih dari najis, membersihkan najis. Nah, nanti bab-bab itu untuk nauk-nauk tersebut. Makanya ada babul ghusli, ada babul wudu'i. Nah, maka dikatakan di sini ammal babu fasmun linau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi, kayak gitu. Kita harus tahu ini supaya nanti kalau kita nyusun jangan sampai salah bikin judul. Yang harusnya misalkan pakai bab, kita pakai kitabul ghusli. Wah, itu kurang bagus. Kitabul wudu'i enggak. Itu nau. Kitab itu kitabut thaharah. Li'anna thaharata tantazimu al-husla.
ha wa al-wudu wa syurutahuma ila ghairi dzalik. Nah, apa itu taharah? Taharah itu lughatan an-nadhafah. Nadhafah itu bersih. Baik bersih dari apa? Minad danas atau minal adnas, dari kotoran, baik kotoran hissi atau kotoran yang maknawi. Itu bisa kemasuk dengan taharah juga. Nah, wa amma syar'an, adapun taharah menurut ahli syara'. Ahli syara' itu maksudnya al-fuqaha. Yang maksud fuqaha di sini karena fuqaha ini mempunyai aliran mazhab ya fuqaha Syafi'iyah. Fa fiha tafasiru katsiratun. Itu banyak versinya. Fa fiha tafasiru katsiratun. Banyak sekali versinya. Minha qauluhum, dari tafsir tersebut ada ucapan fuqaha yang mengatakan taharah itu fi'lu ma tustabahu bihis sholatu, mengerjakan sesuatu yang dibolehkan dengannya mengerjakan sholat. Ma tustabahu bihi umum, min wudu'in dari wudu, wa ghuslin dari mandi, wa tayammumin dari tayammum, wa izalati najasatin dan izalati najasah. Kita ulangi lagi biar betul-betul faham dan mudah melakat. Nah, wudu, ghusl, tayammum, izalatun najas, ini hadhil anwa tadkhulu tandariju tahta madza? Tahta jinsin wa huwa at-taharatu. Perhatikan baik-baik. Karena di waktu muda ini kadang-kadang masalah kayak begini, ta'rif-ta'rif kayak begini ini kayak dianggap sepele. Padahal dalam menjelaskan ini kadang sulit seperti itu. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, inilah yang berhak nau-nau ini yang ketika diberikan tarajim, diberikan judul, diberikan inwan dengan babul wudu, babul ghusl, babut tayammum, babun najasah. Amat tuharatu bidhammi fasmun li baqiyatil ma. Adapun tuharah dengan didomahkan tuharah itu nama untuk sisa dari air yang dipakai bersuci. Sisa air wudu dinamakan tuharah. Paham ya? Apalagi? Dipakai mandi, dipakai ini. Nah, tapi itu pun yang sudah diwadahi seperti di ember kayak begitu. Di WC ya. Kalau di sumur kita nimba pakai air sisanya yang ada di sumur yang banyak itu bukan tuharah. Ada lagi tiharah, dikasrohkan. Kalau tiharah itu ismun lima yudha'u fil ma, nama untuk sesuatu yang suka disimpan di air, seperti sabun, sikat gigi, apalagi pembersih mungkin apa. Nah, itu dikatakan tiharah. Jadi ini musallas ya. Ada taharah, ada tuharah, ada at-tiharah. Nah, walamma kana al-ma'u alatan lit-taharah. Lamma hainiyah, lamma hainuna wajib masuknya pada fi'il madhi.
Nggak boleh walamma yakunu. Walamma kanal ma'u alatan lit-taharati, ketika air itu sebagai alat untuk melaksanakan ya taharah, istatradal musannifu li anwa ilmiah, maka musannif pun menjelaskan ya anwa ilmiah, macam-macam daripada air. Miyah ini jama dari ma'un, jamanya miyah. Nah, faqal, musannif menjelaskan, ketika dikatakan musannif itu biasanya sahibul matan. Kalau ke syarih ini enggak musannif, dia syarih, qala syarih. Nah, al-miyahul lati yajuzu ay yasihu tathiru biha sab'u miyahin. Ma itu mudzakkar, lapad ma'un itu mudzakkar. Yang paling bagus itu bukan sab'u tapi sab'atu. Ya, jangan sab'u. Kan ini muannats kullu jam'in muannats, kan ini jamak kullu jam'in muannatsun. Enggak. Jamak dalam masalah bab adad ini yang dihitung bukan jamaknya, tapi mufradnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Suyuti dalam Mahmul Hawami. Ya juzu ayasihu tathiru biha sab'u miyahin. Jadi air, jenis air yang sah dipakai taharah, dipakai bersuci, mensucikan, menurut fuqaha itu ada 7. Pertama, ma'us sama ay an-nazilu minha wa huwal matar, air hujan, air yang dari langit. Awas, langit di sini bukan langit yang terbikin dari emas, ada yang dari perak, ada yang enggak. Ini langit ini cuman berapa meter dari sini tuh berapa kilo, kurang lebih ya 80 kilo lah ke atas itu. Nah, bukan langit yang 500 tahun lebih kayak gitu, bukan. Wa huwal matar, air hujan. Ini jelas ya, bahkan air terhalal. Walaupun air hujan ini dari laut. Wa ma'ul bahr, dan air lautan. Air milh, air asin. Wa ma'un nahri, dan air air apa kalau dalam istilah Sunda, susukan, wahangan. Kalau bahasa Indonesianya air sungai. Terus wa ma'ul bi'ri, air sumur. Banyak di Indonesia ya sumur. Wa ma'ul ain, lan air sumber yang tanpa digali. Tahu digali kayak sumur begitu, dia muncul sendiri. Ini banyak di pinggir-pinggir sungai biasanya, atau di hulu sungai. Wa ma'us salj, dan air apa? Salju, es kayak begitu. Yang dimaksud salji itu an-nazilu minas sama'i ma'ian summa yajmudu 'alal ardi min syiddatil bard. Jadi air yang turun dari langit ini cair tadinya. Cuman karena hawa ini dingin, cuaca ini dingin, jadi air tersebut membeku. Nah, karena betul-betul dingin. Nah, air salju ini nggak ada di Indonesia ini. Atau ada juga nggak banyak mungkin. Ini adanya di fil bilad al-baridah, di apa? Di negara-negara yang
dingin seperti di Amerika, seperti di Syam. Nah, wa ma'ul barad, dan air embun. Kalau air embun sebaliknya ma'usalj. Kalau air embun itu an-nazilu minas sama'i jamidan. An-nazilu minas sama'i jamidan. Tsumma yanma'u 'alal ardh. Tadinya jamid, tapi dia jadi mengeras. Maksudnya gimana? Salju ini bisa dipakai wudhu ketika jadi salju seperti itu? Enggak. Ya, air salj ini seperti air es. Nah, ketika dipakai untuk dalam sesuatu yang harus maghsul, ya, bukan diusap, tapi harus mengalir, seperti dua tangan, dua kaki, terus mensucikan najis, maka disyaratkan harus mengalir pada mahal tersebut. Jadi kalau lagi saljunya aja nggak bisa, tapi saljunya harus ngalir. Nah, kalau belum ngalir, nah, tidak boleh. Nah, itu pembagian air, ya. Ada 7. Cuman ini bisa diringkaskan. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka. Yang 7 ini bisa dikumpulkan oleh kata satu, ma nazala minas sama. Air yang turun dari langit. Berarti sudah mencakup 3 tuh. Al-matar, as-salaj, dan al-barad. Au naba'a minal ardi, atau keluar dari bumi. Ma'ul bi'ri, dan seterusnya. Ain, dari sumberan. Ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Sifatnya seperti apa saja. Walaupun air tersebut misalkan manis, keluar dari bumi itu, atau warnanya merah, tetap sah dipakai wudhu. Asalkan jangan dirubah, min aslil khilqah. Asalnya memang seperti itu. Saya rasa ini jelas insyaallah biidznillah, ya. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam. Miyah, yaitu air, itu tanqasimu ala arba'ati aqsam, kebagi menjadi 4 bagian juga. Nah, tadi sudah dibagi air itu. Ya, tadi dibagi itu melihat sumbernya, datangnya, adanya, bi'tibari masdarihi, tawujudihi. Kalau ini bukan, bi'tibari sihhati taharati wa adamiha. Pembagian yang 4 bagian ini ketika dilihat air tersebut sah dipakai suci, bersuci atau tidak. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluh. Air yang suci zatnya, airnya memang suci, enggak air najis. Kalau air najis seperti air apa? Air najis ya seperti darah, seperti air kencing, itu najis. Ada air yang mutanajis, itu nanti akan dibahas, ya. Ini air yang suci, mutahhirun li ghairi, yang bisa mensucikan yang lain. Suci juga bisa mensucikan yang lain. Karena air itu ada yang suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Seperti air kelapa. Ghairu makruhin isti'maluh, dan tidak makruh digunakannya. Nah, itu wahuwal ma'ul mutlaq, itu adalah ma
air yang mutlak. Apa mutlak itu? Mutlak itu dari kata atlaqa yutliku itlaqon. Maknanya mirip dengan arsala yursilu irsalan. Mursal dan mutlak itu sama. Mursal itu dilepas, mutlak juga dilepas. Jadi air yang dilepas an qaidin lazimin, dari ikatan, dari batasan yang lazim, yang selalu menghantui, yang melekat. Nah, tandanya sebagian guru suka mengatakan kalau air yang mutlak ini bisa beda nama dengan beda tempat. Walaupun tadinya ada namanya air sumur. Itu kaidnya bukan qaidin lazimin, tapi itu qaidin munfak. Itu nggak jadi masalah. Air sumur ketika diambil, dimasukin ke aqua, jadi air aqua. Dimasuki ke Syifaul Anwar, jadi Syifaul Anwar. Dimasuki ke galon, jadi air galon. Paham ya? Makanya dikatakan di sini fala yadurrul qaidul munfak kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Nah. Walaupun air aqua, namanya apa ini? Air aqua. Itu aqua ini qaid munfak. Qaid munfak. Dipindahkan kemana? Tapi ada orang ini yang tidak mensahkan bersuci dengan air aqua di daerah Bogor ini. Suka ceramah juga. Ini gak tepat, gak benar. Dia mengatakan bukan karena itu, karena air aqua ini musabbal katanya. Musabbal itu maksudnya wakof, air yang diperuntukkan untuk minum. Kita cebok pakai aqua gak apa-apa. Wudu pakai aqua sah. Mandi pakai air aqua boleh. Kayak begitu. Nggak apa-apa, bukan musabbal yang dimaksudkan di fikih, walaupun memang dijual untuk diminum. Yang dimaksud di fikih itu ada air karena daerahnya panas, misalkan kita ini wakaf air untuk minum, kayak semacam dispenser begitu. Atau kita gali sumur, nah sumur itu terus diwakafkan untuk minum, tapi syaratul wakif, syarat wakif yang mewakafkannya itu untuk minum. Paham ya? Nah air ini tidak boleh dipakai suci, haram hukumnya. Dipakai wudu juga haram, nggak boleh. Nah, wasani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluh. Yang kedua, suci, mensucikan, tapi makruh digunakannya. Fil badan, di dalam badan. La fi thawb, makruh itu ketika digunakannya dalam badan, tidak fi thawb. Kalau menggunakannya untuk baju, seperti mencuci baju nggak apa-apa. Apa itu? Wahwal ma'ul musyammas. Ma'ul mutlak. Yang tadi ma'ul mutlak. Al-ma' itu maksudnya al-ma'ul mutlak. Al-musyammas. Tapi al-musakhkhan. Yang dipanasi bita'thiri syamsi fihi, dengan trik panasnya matahari di dalam air tersebut. Paham ya? Nah ini makruh. Jadi kalau panas menurut satu ulama mutlak, asalkan panas dengan dengan triknya matahari, dengan panasnya matahari itu sudah cukup, makruh. Sebagian ulama mensyaratkan makruhnya itu harus si air tersebut sampai mengandung semacam racun kayak begitu. Wa inna ma yukrahu syar'an, tapinya air mutlak yang dimakruhkan itu
itu hanya bikutrin harin, hanya di daerah yang panas. Daerah yang panas. Kita harus tahu nih, di tempat yang panas seperti mana? Seperti di Arab Saudi di sana. Gimana kalau di Indonesia? Enggak kalau di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia misalkan sudah rubah, panasnya seperti panas di Saudi, ya bisa jadi makruh juga sama. Fi ina'in muntabi'in, dalam ina yang tercetak. Seperti apa ya? Muntabi itu seperti ina dari tembaga atau dari hadid. Gimana kalau air tersebut yang panas itu di tanah? Seperti di kolam yang masih tanah? Enggak. Bahkan di tembok. Bukan ina muntabi. Enggak. Bahkan kalau di kayu, airnya itu di kayu. Itu juga enggak. Nah, illa ina'an naqdaini, kecuali inanya ini dari emas dan perak. Kenapa? Li safai jauharihima. Li safai jauharihima. Karena bersihnya, beningnya an-naqdaini. Wa idza baruda, awas bacanya ya. Baruda, roknya didomahkan. Wa idza baruda zalatil karahatu. Ketika dingin maka hilang makruhnya. Nah, berarti al-illatul karahanya apa? Pada suhunahnya itu. Suhunatu alma bi ta'thiri syamsi fihi. Jadi kalau suhunahnya hilang, ya makruhnya hilang, bukan karena memang pernah dipanasin oleh matahari. Kalau pernah dipanasin oleh matahari, walaupun sudah dingin karena pernah, makruh nggak hilang. Seperti itu. Waqtara an-Nawawi rahimahullah adamal karahati mutlaqan. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi, beliau memilih kaul yang tidak memakruhkannya. Al-Imam An-Nawawi ini bukan kaul beliau. Jadi sebelum Imam Nawawi sudah ada. Ya. Itu tidak makruh. Nah, kalau ada ulama fuqaha maksudnya yang bilang waktaro di kitab ini, perhatikan ya, itu bisa jadi bukan mu'tamad min haitsul mazhab. Soalnya kalau mu'tamad min haitsul mazhab, tidak usah dia bilang waktaro. Makanya waktaro ini rata-rata dia ini bukan mu'tamad min haitsul mazhab, tapi mu'tamadnya min haitsul dalil. Terus untuk pemula, apa perbedaan min haitsul mazhab, mu'tamad min haitsul mazhab dan mu'tamad min haitsul dalil? Yang antum harus perhatikan. Antum harus tahu bahwa al-mazhabu naqlun. Mazhab itu penukilan. Bukan masalah dalilnya kuat atau tidak, atau cocok dengan zaman sekarang atau tidak. Yaridul iskalu alaihi, ada kemuskilan di dalamnya atau tidak. Kalau yang namanya mazhab tetap mazhab. Seperti di sini. Kalau kata mazhab makruh, ya secara mazhab makruh, jangan dirubah karena memang dalilnya kuat tidak makruh. Dalilnya kuat tidak makruh. Kalau sudah mazhab mengatakan makruh, ya makruh. Jadi al-mazhabu naqlun. Tidak bisa hilang mazhab itu, atau tidak bisa diganti mazhab itu dengan kemuskilan yang datang pada masalah tersebut, pada mazhab tersebut,
atau dengan ketidakrelevan dengan keadaan zaman sekarang, atau dengan kelemahan dalil. Makanya dikatakan di sini waqtaran Nawawi min haitsud dalil. Nah, jadi beliau mengatakan, Imam Nawawi ini waqtara dengan lafaz waqtara. Jadi beliau berijtihad ini secara dalil mu'tamad. Walaupun secara madhab mu'tamad itu makruh, yang makruh. Ini harus bisa membedakan. Nah, jadi jangan kita bilang kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ini gimana, makruh apa enggak? Enggak makruh. Wong Imam Nawawi bilang enggak makruh, kok kan dia mazhab Syafi'i. Muharirul mazhab Syafi'i, enggak begitu. Kalau mukhtar enggak boleh dipakai seperti itu. Kalau mukhtar ya mukhtarun Nawawi, mukhtarut Nawawi. Jangan ditempelkan pada mazhab. Kalau memang mazhab tidak seperti itu. Setiap ulama mazhab punya mukhtarat sendiri. Seperti Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, dia punya pandangan secara mazhab ya betul Jumatan itu harus 40. Tapi kata Imam Suyuti itu enggak ada dalilnya sama sekali. Lemah, betul-betul lemah dalam kitab Asy-Syum'ah fi Adadil Jum'ah. Kata beliau Jumatan cukup 12 orang. Tidak usah 40. Nah, ini kan Imam Suyuti ini kan berarti mempunyai apa ya? Ya berijtihad, dan hasilnya itu yukhalifu mu'tamadal madhab. Terus dengan dalil yang kuat Imam Suyuti itu, apakah mu'tamad madhab bisa rubah? Enggak. Kok kalau gitu ngajarin ta'assub? Bukan ngajarin ta'assub, tadi al-madhab naqlun. Kalau bisa madhab hilang dan seperti itu, nanti penukilannya gimana? Penisbatan ke Imam Syafi'inya seperti apa? Kita kan amanah. Madhab seperti ini udah seperti ini. Adapun kita mau ngambil yang lain dan tidaknya itu terserah kita. Nah, kalau madhab ini harus diceritakan apa adanya. Ini mudah-mudahan jelas lah. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudah. Juga dimakruhkan kalau terlalu panas air itu atau terlalu dingin. Nah, terus wal qismu tsalis, bagian ketiga, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'mal. Bagian ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini air yang musta'mal, air yang digunakan. Perhatikan baik-baik. Air musta'mal ini, lihat. Di dalam syarahnya, di dalam Fathul Qorib dikatakan fi raf'i hadatsin. Air yang sudah digunakan dalam menghilangkan hadas, air tersebut suci. Yang digunakan wudu, yang digunakan mandi. Au izalati najasin, atau air yang dipakai untuk menghilangkan najis in lam yataghayyar, kalau air tersebut tidak berubah. Perhatikan baik-baik. Walam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kan, dan air tersebut tidak bertambah timbangannya setelah lepas terpisah air tersebut dari barang najisnya. Ba'da i'tibari ma yatasharrabuhul maghsul minal ma', setelah dihitung air yang menyerap padanya, yang diserap gitulah, yang diserap oleh yang dibasuh. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Ini yang baru belajar biasanya bingung. Nah, ini masalah warid dan maurud. Jadi masalah air sedikit antara warid dan maurud. Ini bukan masalah air banyak. Kalau air seperti di Kulah itu lebih dari 1000 ya, 1000 liter lebih, yakin 2000 liter juga kayaknya lebih. Nah, antum punya baju najis
baik antum ngambil di ember atau pakai pancuran atau pakai apa saja, bajunya dibasuh di luar atau bajunya dikekulahin. Nah, paham ya? Kalau pakai pancuran, misalkan dari kulah tersebut, berarti air tersebut warid yang mendatangi najis. Kalau bajunya dikekulahin, itu berarti maurud. Nah, itu nggak jadi masalah kalau dalam air di air yang banyak, tetap suci aja. Air banyak itu tetap bisa mensucikan lagi. Tapi kalau airnya sedikit, nah di sini ada perbedaan hukum antara warid dan maurud. Kita punya air seember, terus punya peci seperti ini. Ini peci, ada kena najis peci tersebut. Kita hilangkan dulu misalkan najis ainiyahnya. Jadi najis hukmiyah. Nah, setelah itu kalau ini peci diangkat, kita celupin ke ember tersebut, maka semuanya yang ada di ember jadi najis. Di mazhab Imam Syafi'i walaupun tidak rubah. Karena peci kita jelas mutanajis. Walaupun dengan najis hukmi. Paham ya? Tapi kalau antum sediakan ember juga, misalkan atau enggak sediakan gayung, antum cuci keluar di luar ember tersebut, ya. Di luar ember tersebut. Terus si peci itu di luar dicuci. Nah, misalkan ini contoh ya. Contoh, ini sekedar contoh. Gak mungkin sebetulnya. Nah, kalau dipraktikkan ini gak mungkin, apalagi di tempat yang banyak air begini. Contoh kita membasuh ini dengan 1 liter air. Peci dengan 1 liter air. Kita wadahin lagi ke ember. Yang 1 liter itu. Ternyata yang 1 liter itu ya masih 1 liter juga. Atau 1 liter kurang sedikit. Nah, karena misalkan airnya belum keperes yang ada di sorban di peci, ba'da tibari miqdari ma yatasharrabahul maghsul. Maka air yang bekas tadi apakah suci apakah tidak? Nah, syaratnya in lam yataghayyar, kalau tidak ada baunya tidak rubah, rasanya tidak rubah, warnanya tidak rubah. Walam yazid wasnuhu ba'dan fi sholhi amma kan, dan tidak malah lebih banyak dari 1 liter jadi 1 liter lebih dikit, enggak begitu. Tapi itu tentunya setelah ba'da tibari ma yatasharrabul maghsul, setelah menghitung yang diserap oleh yang dibasuh tadi. Nah, maka air tersebut jadi kalau memenuhi persyaratan ya tidak najis. Nah, air jadi suci, tapi tidak mensucikan. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang harus dicatat, ya, yang dikatakan ma'ul musta'mal fi raf'i hadasin itu adalah air basuhan pertama. Kalau kedua, ketiga enggak. Jadi antum kalau wudu, misalkan pas basuhan pertama antum masukkan ke ember kanan. Pas basuhan kedua, ketiga ke ember kiri. Terus antum seperti itu. Maka yang di ember kanan itu yang musta'mal. Sedangkan yang di ember kiri itu tidak musta'mal. Paham ya? Itu masih bisa mensucikan juga. Jadi fi raf'i hadasin itu al musta'malu fi raf'i hadasin lil marratil ula. Lil marratil ula. Nah, au izalati najasin illam yataghayyar, ini tadi berkaitan pada masalah gusalah. Masalah bekas bekas dari sucian. Nah, terus wal mutaghayyir, ya, yang keempat air yang rubah. Wa min hadzal qismil alma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi. Dari termasuk bagian ini air yang rubah dan salah satu dari sifat-sifatnya air. Nah, sebelum ke sini ini banyak di Indonesia yang mengatakan kalau kita wudu di pinggir kita ember. Terus cipratan wudu itu masuk ke ember, maka air yang ada di ember itu tidak sah dipakai wudu lagi. Ini salah.
Karena cipretan air mustakmal pada air mutlak itu tidak menjadikan dia mustakmal. Tetap aja dia mutlak. Jadi air yang di ember tersebut masih dipakai, bisa dipakai bersuci, masih dipakai bisa wudhu dan mandi wajib. Mandi sunnah juga bisa. Jelas ya? SS jelas. Alhamdulillah. Kecuali air mustakmal yang mencampuri air mutlaknya itu banyak. Yang sekiranya air yang mencampurinya itu adalah sesuatu yang bisa merubah, maka akan merubah. Contoh misalkan yang mencampuri itu adalah air mawar yang sudah tidak terlalu menyengat baunya. Maka akan merubah air yang ada di ember yang 5 liter itu. Maka air tersebut tidak bisa dipakai bersuci. Tapi bukan mustakmal, tapi bihukmil mustakmal. Kalau cuma 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, bahkan 10 tetes sama air 5 liter itu enggak. Nah, terus yang al-mutaghayyir ini dibagi ya. Ada yang al-mutaghayyir itu bima khalatahu minat taghayyurat. Minat tahirat, bima khalatahu minat tahirat. Ada yang mencampurinya itu sesuatu yang suci. Seperti kecampuran apa? Mangsi, kecampuran kopi, kecampuran teh, kecampuran apa lagi ya? Cet. Yamna'u itlaqas milma'i alaihi. Yang sesuatu tersebut itu mencegah pada apa? Pada kemutlakan atau pada diitlakannya aran, pada dihukumi mutlaknya satu nama air padanya. Taghayyuran yamna'u itlaqas milma alaihi. Nah, kalau air di ember misalkan sudah kecampuran perkara yang suci yang sekiranya sudah tidak bisa dikatakan mutlak lagi, yamna'u itlaqas milma'i alaihi, harus dengan qaid. Nah, kayak gitu. Harus dengan qaid. Gak bisa hanya dikatakan air saja. Seperti misalnya, wah ini air cet. Wah ini air kopi. Itu gak bisa. Fa innahu tahirun. Maksudnya fi nafsi ghairu tahur. Awas ya. Kalau sudah dikatakan tahur, itu kan sigat mubalaghah. Pasti yang dimaksudnya mutahhir. Kalau tahir itu maksudnya tahir mutahhir. Paham ya? Itu ghairu tahir, maksudnya ghairu mutahhir. Padahal tahur itu suci, enggak ada tahur bimakna mutahhir, enggak. Maksudnya sebagiannya. Makanya ghairu tahir di sini dalalahnya ada dalalah apa ya? Tadammun kayak gitu. Maksudnya ghairu mutahhir, yang banget suci. Maksudnya banget suci itu bisa suci mensucikan, karena saking suci-sucinya bisa mensucikan. Tapi yang dimaksud di sini adalah mensucikannya. Bukan sekedar suci. Karena sudah ada dengan tahir tadi. Hissiyan kana taghayyuru au taqdiriyan. Nah, perubahan itu tidak harus tampak. Ada perubahan yang kelihatan, ada perubahan yang tidak kelihatan. Kalau perubahan takdiri seperti apa? Seperti tadi, antum punya ember. Ya. Punya ember, dia kasih air mutlak. Dituangkan air mutlak ke dalamnya 5 liter atau 4 liter. Terus antum punya air mustakmal 1 liter. Nah, air tersebut yang 1 liter itu disatukan pada ember jadi 5 liter. Maka yang di ember tidak bisa digunakan. Bukan karena jadi mustakmal. Paham ya? Tapi bihukmil mustakmal. Karena itu banyak ke 1 liter untuk yang 4 liter itu.
bisa merubah secara takdirinya. Kalau saja yang 1 liter itu adalah sesuatu yang bisa merubah dengan diperkirakan sesuatu yang sedang, maka akan bisa merubah. Paham sampai sini ya? Nah, ka'aniktalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardil munqati'ir raihati wal ma'il musta'mal. Seperti ka'aniktalata bil ma', seperti ada sesuatu yang mencampuri pada air ma yuwafiquhu, sesuatu yang mirip dengan air dalam sifat-sifatnya, seperti air mawar. Air mawar itu al-munqati'ir raihah, yang bau harumnya itu sudah hilang. Wal ma'il musta'mal, dan air yang musta'mal, yang sudah saya tadi contohkan itu. Nah, itu taghayyur, nanti bisa dihukumi musta'mal. Nah, fa in lam ya'mna itlaqas mil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bit tahiri yasiran. Fa in lam ya'mna itlaqas mil ma'i alaihi, kalau sesuatu yang mencampuri itu tidak mencegah menyebutkan nama air padanya, pada air yang dicampuri tadi, seperti taghayyur dengan perkara yang sucinya itu sedikit. Contoh seperti apa? Mungkin contohnya antum punya air 5 liter. Air tersebut terkena 1 tetes cat atau 1 1 sendok atau setengah sendok atau seperempat sendok kopi, kayak begitu. Yang tidak mencegah itlaqos. Kalau ditanya orang lain, ini apa namanya? Ya air. Kayak begitu, mutlak. Maka itu bisa digunakan ya. Au bima yuwafiqul ma'a fi sifatihi, atau dengan sesuatu yang selaras dengan air dalam sifatnya, seperti tadi ma'ul musta'mal atau ma'il wardi. Wa quddira mukhalifan, dan diperkirakan ma yuwafiqul ma'a tersebut yang mukhalif, sesuatu yang beda dengan air tersebut, ya seperti apalah ya. Nah, walam yughayyirhu. Nah, tapi ketika ditakdirkan mukhalif, kan ini cuma beberapa tetes. Misalkan kan ini kayak air musta'mal tadi, cuma beberapa tetes saja, 10 tetes misalnya ketika kita wudu, keceretan wudunya ke ember tersebut. Nah, ketika diperkirakan tetesan tersebut mukhalifan, sesuatu yang tidak sama dengan air, walam yughayyirhu, tapi tidak akan merubah air. Yang 10 tetes itu tidak akan merubah air. Fala yaslubu tahuriyatahu, maka kesucian dan mensucikannya air tersebut tidak terhilangkan dengan mukhalif tadi. Fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka tetap saja mutahhirun li ghairihi. Sampai sini jelas ya? Insyaallah. Lanjut. Wahtaraza biqaulihi khalatahu anit tahiril mujawiri lahu. Tadi bahasa khalatahu yang mukhalid, yang malam yatamayyaz fi ra'il ain, antara air dan yang nyampurinya itu tidak beda, kayak kopi, mana airnya mana kopinya sudah nyatu, air dan susu sudah nyatu. Nah, kalau air teh gimana? Tergantung. Teh itu adalah sesuatu yang mujawir kalau tehnya, daun tehnya. Tapi dalam daun teh tersebut ya, itu ada getah yang mencampuri air. Air teh itu bukan air yang ada daun tehnya, tapi air yang sudah terpengaruhi dengan getah teh. Itu namanya air teh. Dalilnya, antum kalau dikasih air teh di di masakan Padang, sudah nggak ada kan daunnya, ada nggak? Nggak ada. Tapi antum tetap masih mengatakan air teh.
Nah, dibawa kemanapun air teh, maka air teh itu tidak bisa dipakai suci, tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai cebok, kecuali menurut riwayat yang masyhur dari Mama Gentur. Kalau Mama Gentur mengatakan ya air teh itu mujawir, bukan mukhalid, jadi bisa dipakai sucian, bisa dipakai apa-apa. Tapi menurut Syekh Nawawi Banten dalam Tausyih dalam Hasyiah Takrib, juga ada dalam Taqriratus Sadidah, itu jelas syai itu ada termasuk mukhalid. Yang mujawir itu yang daunnya, tapi bukan itu yang dimaksud. Naam. Wahtarazza biqaulihi khalatahu anit tahiril mujawiri lahu fa innahu bakin ala tahuriyatihi. Ya iya. Cuman antum punya air ketimpangan kayu kayak gitu, ya tetap bisa mensucikan. Walau kana taghayyuru katsiran, walaupun taghayyurnya ini banyak katanya. Nah, walaupun taghayyurnya banyak. Dan walaupun rasa dan laun ini ada. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tadi dikatakan apa itu yang dimaksud dengan mujawir? Tadi kan wahtaraza biqaulihi khalatahu an yutahhiri al mujawiri lahu. Apa yang disebut dengan mujawir? Antum jangan terlalu fokus dengan walau kana taghayyuru katsiran. Air teh juga taghayyurunya kasir. Berarti bisa dong dipakai suci. Nah, kita ini lagi ngaji ilmu ya. Adapun antum tuwafiquni aw lam tuwafiq, itu bukan urusan kita. Dan kita bukan menyindir siapapun. Dan antum kalau masalah ini dijelaskan pada orang yang cintanya sama Gentur luar biasa, ini bisa ribut. Ana sudah ngalamin di Cikadu, dulu sampai kiai sama kiai itu berantem gara-gara masalah air teh. Dan tidak taslim, dikasih sama ana nih keterangannya di tausiah begini, nggak taslim. Dia tetap membela gurunya. Padahal itu kiai dan lebih dari satu orang. Dan sudah tua. Nah, malah ngata-ngatain sama kita ini nggak paham kitab, nggak tahu rujuk isim isyarah lah. Terus Taqriratus Sadidah dibantah lah ini ulama sekarang. Masih alim Mamba Gentur katanya. Kita bukan ke situ maksud kita. Nah, supaya antum tahu dalam teh ini ada perikhtilafan. Ya. Kita ulangi lagi. Apa yang dimaksud al-mujawir? Yang dimaksud al-mujawir itu alladzi la tatahallu minhu ajza'un tumajizul ma wa tukhalituhu. Tuh. Yang tidak datang ya, dari perkara tersebut juz yang bisa bercampur dengan air. Kalau bisa ada juz di sana yang bisa mencampur dengan air, nah itu sudah bukan mujawir lagi. Ini bisa mirip dengan juz kayak air syai sebetulnya teh. Soalnya di kitab dikatakan kal'ud, kayak gahru. Anak kan lama bisnis gahru, jadi tahu kayu gahru itu. Dari kayu gahru yang murah, dari kayu gahru buaya sampai malino, sampai buaya king, sampai 1 kilo 600 juta. Itu beberapa tahun ke belakang. Kalau sekarang kan bisa lebih 1 kilo 600 juta kayu gahru. Nah, kalau kayu gahru saja, kalau keluar darinya yang mempengaruhi air itu bisa dikatakan bukan mujawir yang dimaksud di kitab fikih, apalagi teh. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di sini, ketika walau kana taghayyuru katsiran, dalam hasyiah dikatakan na'am in hadatsa lahu ismun akhar. Kalau dari taghayyur ini menimbulkan nama yang baru seperti marokah. Apa itu? Sop. Kan sop itu ada yang bening ya, marok. Itu sop
dingin, terus dipakai. Ininya sopnya isinya dibuang, misalkan disimpan terus dipakai wudhu. Sopnya nggak sah, walaupun sop bening, karena memang sudah ada nama, itu sof. Kalau bahasa Arabnya marok. Paham sampai sini ya? Jadi mujawirnya itu jangan mujawir yang mengeluarkan sesuatu yang bisa campur dengan air. Juga mujawirnya itu jangan sampai mujawir yang sekira-kira dengan mujawir tersebut nama air ini bisa datang yang baru, timbul yang baru, disebabkan dengan mujawir tadi. Wa kadza taghayyuru bi mukhalitin la yastaghnil ma'u anhu. Begitu juga wakadha. Wakadha itu maksudnya apa? Fa innahu bakin ala tahuriyatihi, bisa suci dan mensucikan. Wakadha, air yang tercampur, yang rubah bimukhalitin dengan sesuatu yang mencampuri, la yastaghnil ma'u anhu, yang dibutuhkan oleh air. Katinin seperti tanah, air yang ada di tanah, airnya campur dengan tanah, kan airnya juga ada di tanah. Kayak begitu. Nah ini tetap bisa dipakai wudhu. Watuhlubin, air campur dengan lumut, masih bisa dipakai wudhu. Nah, wama fi makarri, atau yang ada di makarnya, di tempat di mana air tersebut diam, atau di mana air tersebut wama marrihi, ngelewat. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak menghilangkan kesucian dan mensucikannya air tersebut. Wal mutaghayyiru bitulil muksi, dan begitu juga air yang merubah itu bukan karena apa-apa, tapi karena air ini tidak mengalir. Lama diam, air tidak mengalir. Air itu kalau sedikit terus-terusan mengalir nggak bau, tapi kalau diam itu baunya masya Allah. Dikatakan di sini fa innahu tahurun, air tersebut adalah suci dan mensucikan. Wal kismur rabi ma'un najisun. Ini bahasanya ma'un najis, padahal bukan ma'un najis, ma'un mutanajis. Kalau ma'un najis ini ya seperti air kencing. Wa huwa kismani. Ada dua air yang mutanajis itu. Ada yang sedikit, wa huwa alladhi hallat fihi najasatun taghayyara amla. Air mutanajis yang terkena najis, ya, air sedikit yang terkena najis, baik berubah atau tidak. Terus wahua yang qalil itu, atau dikatakan di sini walhal, dan keadaan air tersebut begitu. Gitu. Walhal dunal kulata ini, air tersebut kurang dari 2 kula. Katakan. Nah, duna ini jadi sifat sebetulnya ya dari khobar yang dibuang. Wahwa ma'un dunal kulata ini, kurang dari 2 kula. Kula itu apa sih yang dikatakan kula itu? Kula itu bukan kula kayak kita disebut kula. Di Sunda istilah kula itu empang. Kalau maksudnya empang itu 1 kula aja berarti sudah bukan ma'un qalil, ma'un katsir. Kula di sini adalah 1 wadah dulu itu yang dibuat dari kulit, yang suka dipakai membawa air. Nah berarti kalau 2 kula itu 2 wadah seperti tadi. Nah ukurannya khilaf ulama. Dalam Mujamul Fuqaha mengatakan 160 liter. Ada yang mengatakan ya sampai mendekati 200 liter. Kita bikin yang ihtiyat aja. Air kalau sudah mencapai 200 liter itu sudah 2 kula. Berarti 1 kula itu 100 literan. Wa yustasna min hadzal qismi, dari bagian ini teristisna al-maitatul lati la damalaha sailun, yaitu bangkai yang tidak ada darah yang mengalir ingda qatliha, ketika dibunuhnya. Jadi ini tidak dikatakan bangkai seperti ini ketika datang ke tempat air kecil itu enggak memutanajiskan, enggak menjadikan air tersebut mutanajis. Au syaqi udwin minha, atau ketika anggotanya dibuka, disobek, itu tidak ada darah, seperti dzubab. Tahu dzubab? Apa dzubab? Lalat ya. In lam tutrah fihi wa lam tughayyirhu.
Syaratnya yang satu, ketika dzubab yang seperti dzubab itu, maitah itu, bangkai tersebut tidak di apa? Tidak di sengaja disimpan di air yang sedikit tersebut. Ya, walaupun yang menyimpannya anak kecil. Walam tughairhu, dan ketika tidak merubah. Jadi kalau disimpan kayak cicak sengaja atau merubahnya, itu bisa bisa membahayakan. Nah, wa kadza an-najasatul lati la yudrikuha at-taraf. Termasuk istisna juga masalah najis yang tidak bisa terlihat oleh mata pandangan yang yang sedang, tanpa pakai wasitoh. Jadi kalau najis yang tidak terlihat itu dimaafkan. Itu ada salah satu kiai di daerah Sukabumi, satu orang lah dari Sukabumi. Itu katanya kalau sholat bawa uang gak sah. Di kantongnya bawa uang gak sah karena uang itu najis. Kenapa najis? Karena kan uang itu dipegang sama orang siapa saja. Tangannya ini ada yang najisnya, kebawa ke uang nempel, dibawa sholat, jangan najis. Ya kalau uangnya kelihatan ada tainya, ya gak sah. Tapi kalau kelihatan oleh orang biasa gak ada, suci seperti biasa, ya walaupun hakikatnya ada, yang gak jadi masalah. Paham ya? Tapi dalam masalah ini harus hati-hati juga. Kenapa harus hati-hati? Ya kita kan dituntut al-wara'u milakuddin. Tandanya orang yang beragama itu waro'. Contoh masalah, antum tahu cebok? Kalau di kloset itu kan ada yang dalam, ada yang nggak dalam, bahkan ada yang kayak dalam banget itu. Biasanya bukan kloset yang beli kalau dalam banget, bikin sendiri. Nah kalau kloset yang beli, walaupun yang agak dalam, itu pasti dalam itu kalau kita tidak hati-hati ada rosas kegayung. Ya, dari najis itu dicebok ada rosas kegayung, dan gayungnya itu oleh kita ke ember masalah atau ke air yang sedikit, itu akan jadi mutanajis. Nah ini harus hati-hati. Ana dari dulu walaupun ini sebetulnya masuk ke yang dimaafkan karena la yaroha al-basarul mu'tadil, ana tetap suka dibasuh dulu gayungnya sebelum kita masukin. Dan ana ajarkan ke anak-anak seperti itu. Nah, fakullun minhuma la yunajjisul ma'i'a. Ya. Semua itu tidak semua itu tidak menajiskan apa tadi al-maita allati la damala sailun wan najas allati la yudrihal tarf. Itu tidak menajiskan ma'i itu cairan. Kalau ma'i itu kopi masuk, susu juga masuk, minyak tanah juga masuk kayak gitu, terus minyak goreng juga masuk. Kalau ma'i saja sudah tidak bisa dinajiskan, tidak menajiskan ma'i, apalagi air. Karena dalam ma'i ini ketat. Saking ketatnya ma'i, kalau terkena najis ma'i ini, walaupun kita perbanyak sampai 2 kula, 3 kula, 4 kula, sampai 1000 liter, itu tetap aja najis. Kalau air kan, kita punya air 1 ember, 5 liter, terkena najis, kita tambah jadi 200 liter, maka hilang najisnya, mutanajisnya, kalau tidak rubah. Kalau ma'i ini enggak. Wa yustasna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutat, dan masih ada istisnanya beberapa gambaran masalah yang dijelaskan dalam kitab-kitab yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.